Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya. Harusnya jadwal kita adalah hari ini melanjutkan buku tajwid, tapi saya malah nulis Al-Quran. Baik, kita kembali lagi dengan buku Metode Asy-Syafi'i Jilid Tajwid, buah karya dari Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala dan juga Ustadz Izhar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Yang mana ibu-ibu kita masuk sekarang kepada hukum tajwid hukum nun sukun dan tanwin yang kelima, yaitu hukum ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, ya. Hakiki itu dikatakan dia ikhfa yang untuk membedakan dengan hukum ikhfa yang lainnya, terutama hukum ikhfa syafawi. Ya, ikhfa hakiki ini penamaan untuk hukum ikhfa yang terjadi di hukum nun sukun dan tanwin. Ya, atau bisa dikatakan ikhfa yang sebenarnya, ya, yang hakiki yang sebenarnya. Nah, ikhfa ini, ibu-ibu rahimakumullah, atau ikhfa hakiki ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf hijaiyah. Ya, 15 huruf hijaiyah. Nah, total huruf hijaiyah yang bisa diucapkan, yang terlafalkan itu ada 28. Ya, 28. 13 huruf sisa dari hukum ikhfa hakiki ini terangkum dalam hukum izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab dan iqlab. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan nasihat kepada ibu-ibu semua. Apabila merasa kesulitan menghafal hukum-hukum nun sukun dan tanwin, untuk menghafal semuanya, maka cukup menghafal 4 hukum saja. Itu tadi hukum izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah, dan iqlab. Kenapa? Karena kita menghafal banyak hukum dengan huruf yang sedikit. Nah, jadi sisanya, yaitu 15 huruf dari yang sudah kita hafal, itu sudah pasti hukumnya adalah hukum ikhfa. Nah, begitu ya. Karena ada sebagian orang itu ada kemampuan dalam menghafal cabang-cabang ilmu. Ada yang mampu menghafal semuanya, ada yang strateginya dia hanya cukup menghafalkan yang paling mudah baginya. Ya, begitu. Nah, di sini hurufnya apa saja? Bisa kita lihat ibu-ibu, ada huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, fa, qaf, kaf, seperti itu. Penulis melanjutkan, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Maksudnya, ibu-ibu, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini disamarkan dengan menyertakan dengung yang dipanjangkan. Dengan menyertakan dengung yang dipanjangkan. Panjangnya itu, kata para ulama, adalah 2 harokat. Ya. Panjangnya adalah 2 harokat. Berikutnya, ibu-ibu yang saya muliakan, banyak kaum muslimin mengira bahwa kalau membaca hukum ikhfa itu bacanya eng semua. Ya, dengan eng semua. Ya. Padahal tidak. Cara membaca ikhfa adalah ya mengikuti makhraj huruf yang akan kita baca. Contohnya, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita ingin membaca ikhfa pada huruf ta, kalau kita ingin membaca hukum ikhfa pada huruf ta,
maka suara ikhfa-nya itu ada di ujung lidah kita. Ada di ujung lidah kita. Contohnya, antum, antum. Nah, hal itu bisa kita rasakan dengan adanya getaran di ujung lidah kita. Ya, kalau ingin dibedakan suara izhar dengan ikhfa pada bacaan huruf ta itu gampang, ibu-ibu. Kalau izhar, contohnya bacaannya kayak gini. Anta, anta. Nah, ini izhar. Nun sukunnya dibaca jelas. Kalau suara hukum ikhfa bukan anta, tetapi anta, anta. Nah, bagaimana bisa mengeluarkan suara ikhfa tersebut? Jadi dengan cara ujung lidah kita itu tidak langsung menyentuh pangkal dua gigi seri atas, atau tidak menyentuh pangkal dua gigi seri atas, maksudnya tuh gusinya, ya. Tidak langsung menyentuh. Beda dengan anta. Kalau anta, ujung lidah kita itu menyentuh. Nah, kalau ikhfa tidak. Jadi bisa digambarkan ujung lidah kita itu mengambang. Ya. Tetapi sekali lagi ibu-ibu, bukan dibaca angta, bukan. Bukan angta, tetapi yang benar anta, begitu. Nah, itulah sedikit gambaran gimana sih cara baca hukum ikhfa. Ya, dan juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di negara kita ini. Sekarang, ibu-ibu rahimakumullah, penulis juga menjelaskan bahwa dua baris pertama di kolom latihan ini adalah dihuni oleh huruf-huruf yang tebal. Makanya di sini, kalau ibu-ibu perhatikan, ya, di baris pertama dan kedua, setelah nun sukun atau tanwin, ada huruf sod, ada huruf bod, ada huruf to, ada huruf zo, ada huruf qaf, ya. Ini adalah huruf-huruf yang tebal, sehingga ibu-ibu rahimakumullah, karena huruf-huruf ini tebal, suara ikhfa-nya dan suara gunnahnya pun ikut tebal. Contohnya, sofa, 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 begitu. Atau yang kedua, maudud, maudud. Atau huruf to, wa ifatan. Atau huruf dho, yang zurun. Atau huruf qaf, min qablina. Nah, dibacanya dengan tebal seperti itu. Baik, kita praktek dulu dua baris ya ibu-ibu bergantian. Dan untuk sekedar informasi buat ibu-ibu semua, bahwa kolom latihan ikhfa ini tidak mewakili seluruh huruf-huruf ikhfa. Ya, ada beberapa huruf ikhfa yang tidak ditampilkan di kolom latihan, sehingga nanti ibu-ibu setelah kita menyelesaikan latihan hukum ikhfa di kolom ini, kita akan melanjutkan latihan hukum ikhfa di metode sahla yang saya susun. Nanti saya akan tampilkan
apa namanya, kolom latihan-latihannya. Karena di metode Sahla yang saya susun itu mewakili seluruh huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang hukumnya ikhfa yang 15 huruf itu semua ada untuk latihannya. Baik, kita mulai duluan dari Ibu Fiona, silakan. Sampai mana, Ustadz? 2 baris saja dulu, Ibu. 2 baris. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soffan soffa. Nah, ini Ibu udah ikhfa-nya udah bagus. Tetapi karena huruf shad adalah huruf tebal, maka harus tebal juga ikhfa dan gunahnya. Soffan, soffan, soffa. Ya. Soffan soffa. Lumayan bagus. Terus. Mambud. Kurang. Begini, Bu. Suaranya tuh bulat. Mau, mau, mau. Ibu pernah dengar suara kucing kan? Kalau kucing ya meongnya agak aneh. Mau, mau gitu kan. Mau, bude. Mambud. Nah, bagus sekali. Terus. Wa in ifatan Bagus. yang burun. Nah, Ibu, mohon maaf. Huruf dho, makhrajnya keluar dari mana, Bu? Dari Ujung lidah gigi seri. menempel. Iya, betul sekali. Dan posisi ujung lidah kita sedikit keluar, betul? Nah, jadi Ibu, bagaimana cara melafalkan ikhfa-nya agar fasih? Perhatikan ujung lidah kita, jangan langsung menyentuh, tapi ngambang. Tapi udah siap-siap nih, udah siap-siap mau nempel. Tapi jangan ditempel. Contoh, yang burun gitu. Yang burun. Nah, betul sekali, bagus. Fiha kutubun qayyimah. Mumtaz. Min qablina. Mumtaz, Masya Allah. Untuk huruf Qaf, nggak diragukan. Bagus sekali, Ibu ya. Huruf Dho tadi sudah bagus, ya. Dan huruf Bod, makhrajnya sudah bagus. Cuma untuk ketebalan masih kurang ya, antara Shod dengan Bod. Adapun To, Dho udah bagus, dan Qaf sudah bagus. Tinggal dilatih huruf Shod dan Bodnya saja. Baik, Ibu Fiona, barakallahu fiki. Kemudian kita pindah ke Ibu Mary. Ibu Mary. Iya. Iya, silakan Ibu, baris pertama dan baris kedua. Jelas Ibu, bagus suaranya? Sofang sofa. Nah, Ibu Mary, coba saya minta Ibu ulangi lagi bacaannya, tapi sambil menutup hidung. Hidung. Iya, hidungnya Ibu ditutup, dijepit pakai jari. Sofa. Nah, Ibu tadi di awal, Ibu bisa merasakan sendiri suara dan udaranya tertahan, ya Bu ya. Nah, itu kenapa tertahan? Karena Ibu menggunakan pangkal lidah sebagai acuan suara ikhfa-nya. Jadi suara ikhfa-nya itu bukan pada makhraj huruf shad, tetapi Ibu membacanya dengan eng.
Soffan, soffa, seperti itu. Nah, kalau misalkan ibu baca soffan, soffa, ini ikhfanya kurang fasih. Harusnya ikhfanya itu ada di ujung lidah. Kenapa di ujung lidah? Karena makhraj huruf shad keluar dari ujung lidah yang menempel pada dinding dalam gigi seri bawah. Maka suaranya soffan, soffa. Beda dengan soffan, soffa. Saya ulangi lagi. Soffan, soffa. Bukan soffan, soffa. Nah, itu bedanya. Baik, Ibu silakan diulangi lagi. Soffan, soffa, Lagi. soffan, soffa, Boleh, terus. mangdud, Terus. wa Nah, ini to, waing nih. Ibu bacanya waing. Jelas sekali. Waing wa, to, bukan wa, waing to. wa, wa to, ifatan. Oke, Ibu Mary, pastikan dibacanya jangan waing to. Coba Itu Ibu ikuti. keluarnya dari ini kan Ustadz dari Mm-mm. tenggorokan yang itu Sebentar, yang Ibu di maksud keluar ujung. dari tenggorokan itu makhraj huruf to, Oh, jadi bukan? kalau ininya di ujung lidah di gigi seri. Nah, betul. Iya, Ibu, huruf to. Jadi bukan di pangkal lidah. Kan Ibu kalau baca wa into, wa Wah, into, wah, itu kan wah. to-nya udah, ujung lidahnya udah nempel tuh kan? Iya. Nah, Ibu buat jangan nempel, ngambang. Wa il, wa il, to, ifatan. Begitu. Wa ta'ifatan Naam, terus. yang durun Nah, saya mau tanya dulu nih Ibu. Makhraj huruf dha keluar dari mana? Atau gimana cara melafalkan huruf dha? di gigi seri atas Mm-mm. do Apa do yang do ditempelkan dengan gigi di seri ujung atas? lidah, Ah, ujung lidah. sahih. Jadi, seperti membaca huruf sa dan zal. Iya, Yang durun. Ulangi. yang durun Bagus. fiha kutubun qayyimah. Nah, ini kalau ibu baca kutubung ko, benar. Dibaca dengan eng. Kenapa dibaca eng ini benar? Karena makhraj huruf qafnya ya keluar dari pangkal lidah. Atau lidah bagian paling belakang. Jadi pas kalau kita baca kutubung qayyimah, begitu. Coba ulangi lagi. Kut fiha kutubun qayyimah Bagus. min qablina. Nah, bagus ya. Nah, itu Ibu ya. Ini untuk apa Ya. namanya? Latihan apa namanya? Perdana dulu nih. Sudah cukup bagus Ibu ya. Berikutnya kita ke Ibu Sri monggo. Ibu Sri Wilarni monggo. Soffan soffa. Mumtaz, bagus Ibu.
منضود وإن طائفتان Betul. ينظرون Masya Allah, mumtaz. فيها كتب قيمة Mumtaz. من قبلنا Beda makhrajnya dengan yang tadi. Kutubun ko, min ko harus sama. Ulangi lagi, Bu. min qablina. Nah, ini baru benar, tapi kurang tebal. Jadi gini. Min ko, min qablina. Min qablina. Nah, bagus Ibu ya. Nah, ini berarti ada catatan Ibu. Ibu kalau misalkan ikhfa'nya terjadi pada huruf yang tebal, tapi huruf sebelumnya huruf kasroh, tebelnya malah jadi tipis. Hati-hati. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai terpengaruh dengan harokat apapun. Jadi harus mengikat pada sifat huruf tersebut. Kalau tebal sifatnya, maka ikhfa dan gunahnya pun harus tebal. Kira-kira bisa difahami Ibu Sri ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya Bu ya. Ibu bacaan ikhfanya sudah bagus untuk huruf-huruf yang tebal. Berikutnya Ibu Winda silakan. Dari Sofan ya Ustaz ya? Iya Ibu, baris 1 dan 2 saja. Baik Ustaz. Sofan Sofa Mandud. Nah, bagus. Wa in ta'ifatan. Mumtaz. Yang Nah, Ibu ini makhrajnya udah perfect, tapi kurang tebal. Gunahnya, ikhfanya, yaw, sama kayak tebalnya to, Bu. Burun. zurun. Mumtaz, bagus. Fiha kutubun qayyimah. Min qablina. Mumtaz, barakallahu fiki Ibu Winda. Tadi catatan untuk huruf wo tebalnya sama kayak ikhfa po ya Bu ya. Nggak boleh beda dia. Iya, barakallahu fiki Ibu Winda. Afwan. Barakallah. Berikutnya Ibu Anis. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sofan sofa. Nah, Ibu makhrajnya udah bagus ya. Tapi harusnya suara ikhfa dan gunahnya tebal. Sofan gitu. Gimana cara menebalkannya? Ibu Anis pangkal lidahnya harus dinaikkan. Iya. Cara menaikkan pangkal lidah dengan melafalkan Kalau kita baca pangkal lidahnya naik. Sofau. Nah, gitu. Sofau. Sofa. Sofang sofa. Sekali lagi. Sofang sofa.
Bagus. Mamdud. Nah, Ibu saya mau tanya, huruf bod makhrajnya keluar dari mana? Itu pinggir lidah nempel ke sisi geraham. Iya, betul. Dari pinggir lidah. Nah, berarti Ibu pastikan tuh getaran ikhfanya ada di sisi lidah. Maubud. Maubud. Maudud. Terus, Wa in ifatan. coba Ibu ulangi lagi, hidungnya ditutup. Wa in Nah, kenapa Ibu suaranya begitu? Seperti tersumbat, karena Ibu bacanya eng. Harusnya sama kayak sod tadi. Kayak sod, ada di ujung lidah ikhfanya. Wa il, bukan wa ing, beda. Wa il ifatan. Kalau Ibu bacanya benar, maka walaupun hidung kita ditutup, tetap suara dan udara bisa keluar dengan mudah melalui ujung lidah. Monggo diulangi. Wa in saya kok nempel ya? Wa in Nah, jangan nempel, ngambang aja. Ujung lidahnya ngambang, jangan nempel. Diangkat tapi ngambang, jangan nempel. Wa in ta'ifatan. Sekarang coba tutup lagi hidungnya. Wa in ta'ifatan. Nah, ini lebih bagus ketimbang tadi. Lanjutkan. Yang zurun. Nah, ini masih kedengaran eng. Harusnya di ujung lidah. Yang zurun. Yang zurun. Oke, terus. Fiha kutubun qayyimah. Bagus. Min qablina. Barakallahu fiik. Untuk huruf qaf, nggak ada masalah. Bacaan Ibu bagus. Yang lain, Ibu tinggal dilatih saja. Oke? Yang penting kalau ikhfa itu, ibu-ibu rahimakumullah, kita tuh tahu makhrajnya dengan persis. Itu modal besar untuk kita bisa fasih dalam melafalkan hukum ikhfa. Itu modal besar sekali. Baik, berikutnya Mbak Afi. Silakan Mbak Afi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soffan soffa. Lagi. Soffan soffa. Bagus. Mangdud. Nah, Mbak Afi ini masih agak kesulitan baca huruf bod dan masih bingung antara bod sama dal. Ya, jadi di sini kan ada huruf bod ya, Mbak Afi ya, sama huruf dal. Ini makhrajnya berbeda. Kalau huruf bod, bo, boy, bu dari sisi lidah. Sisi lidah kita tuh nempel kuat, bukan ujung lidah. Sedangkan huruf dal itu di ujung lidah. Da, di, du. Beda. Nah, jadi kalau baca ini, yang benar, mau, suara ikhfanya ada di sisi lidah, dan dia tebal, gunnahnya, mau,
ujung huruf terakhirnya dal. Bud. Bud. Ayo Ustaz, dicoba lagi. Mengbud. Nah, lagi. Ma-nya dibuka mulutnya. Mau. Mengbud. Lah, kok keluar? Maaf, Dik, saya tiba-tiba keluar. Maaf tadi. Assalamualaikum Ustaz. Iya, afwan tadi Iya, nggak kepencet apa-apa, Ustaz. keluar. Ulangi lagi. Ya Ustaz. Mengbud. Nah, bagus ini. Lanjut. Wa yang ta'ifatan. Mantap, bagus. Yang zurun. Bagus. Fiha kutubun qayyimah. Bagus. Bukan mil. Ini salah. Mil kayak Mbak Afi bilang mangkok. Coba mangkok. Nah, tapi diubah nih. Mil qablina. Min qablina. Bagus. Coba dibaca sekali lagi, tapi saya minta sambil tutup hidungnya. Min qablina. Nah, barakallahu fiik. Itu sudah cukup bagus ya. Mbak Makasih, Afi, Ustaz. berarti yang perlu dilatih tadi ketika membaca huruf bod ya. Bod. Taib, Mbak Makasih, Afi. Ustaz. Sama-sama, Mbak Afi. Berikutnya, Ibu Ina. Ya baik Ustaz. Ibu tadi sudah berlatih enggak? Ya udah sambil dengerin tadi. Iya, makanya sengaja saya akhirkan biar Ibu ada kesempatan berlatih dulu. Iya karena ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Semangat, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Udah ya Ustaz ya, mulai ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Soffan soffa. Masya Allah, bagus. Mangdud. Nah, ini Ibu udah lumayan. Tapi masalahnya, Ibu baca huruf bodnya pakai huruf dal. Mangdud. Itu keliru. Yang benar pakai sisi lidah. Maubud. Ya. Mangzud. Nah, itu makhrajnya udah benar, Bu. Tapi sayangnya suaranya bocor. Zu, Ibu bacanya zu gitu. Harusnya bu, nempel, rapet, bu gitu. Du. Nah, monggo. Mangdud. Alhamdulillah, bagus. Wa ing ta'ifatan. Nah, kalau ini Ibu Ina bacanya wa ing. Harusnya bukan wa ing. Sama kayak shod tadi itu di depan. Wa il to. Ya. Wa in ta'ifatan. Nah, ini lebih baik. Bagus, lanjutkan. Ya. Yang durun.
Fiha kutubun qayyimah. Masya Allah. Min Bener. Apa Ustadz? Bener tadi Ibu bacanya. Oh ya. Min qablina. Iya, Ibu Ina sudah bagus. Yang perlu dilatih tadi huruf bot saja sama huruf to, ya. Ya. Yang paling bagus tadi tuh ketika baca so sama kof, ya. Ini udah bagus sekali. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu Ina. Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Ya. Insya Allah. Siap, Masya Allah, Masya Allah. Naam. Harus semangat. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya kita akan latihan baris yang ketiga. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya, ya tolong dijawab. Pada kalimat yang pertama, hukum ikhfa-nya ketemu huruf apa itu ibu-ibu? Sod. Mana sod? Kok bat sod? Loh, piye toh? Ini baris ketiga. Sa. Ibu Fiona belum mengopi Ibu Fiona ini. Huruf sa, ya. Naam. Kalimat yang kedua huruf apa ibu-ibu? Kalimat yang kedua. Baris ketiga. Zal. Nah, saya mau tanya lagi. Huruf sa sama zal makhrajnya sama atau beda? Sama. Betul Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, berarti ibu-ibu, kalau baca hukum ikhfa pada huruf sa sama huruf zal sama. Contohnya, perhatikan. Qawlan thaqila. Fokus di ikhfa-nya ibu-ibu. Ya, fokus di ikhfa-nya. Ibu-ibu tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya biar suaranya, soalnya direkam, nanti ibu-ibu mungkin ada yang ingin murojaah, nanti saya akan upload ke channel Mas Bin TV. Perhatikan ibu-ibu perbedaan apa maksudnya suara ikhfa yang terjadi pada huruf sa sama zal. Qawlan thaqila dengan a'anzartahum. Sampai situ dulu nih ya, karena nggak penting kalimat setelahnya, yang penting suara ikhfa-nya. Perhatikan, qawlan thaqila a'anzartahum. Gitu ibu-ibu ya. Nah, huruf sa sama huruf zal merupakan huruf yang tipis. Jadi nggak boleh kita bacanya kayak gini, ibu-ibu. Qawlan thaqila a'anzartahum. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf sa dan huruf zal adalah huruf yang tipis. Ustadz, gimana cara baca huruf tipis? Gampang. Pangkal lidahnya jangan dinaikkan. Ya. Baik, kita sekarang latihannya baris ketiga saja dulu. Ibu Fiona, monggo. Qawlan thaqila. Ulangi, Bu. Qawlan thaqila. Nah, Ibu ini sudah lumayan. Tapi sayangnya, gap antara ujung lidah dengan ujung gigi seri Ibu terlalu jauh. Harusnya ngambang itu maksudnya jangan sedikit mau nyentuh, tapi jangan nyentuh. Dengarkan, qawlan, bukan qawlan. Ini terlalu jauh gapnya. Ya. Qawlan
Thaqila. Nah, lumayan bagus. Lanjut. A'anzartuk. Tahum ya. Mm-mm. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, Ibu udah bagus nih, ya. Udah lumayan ikhfa pada huruf ta sama zalnya. Tinggal nanti dipoles lagi sedikit. Berikutnya, setelah Ibu Fiona tadi Ibu Mary. Monggo, Bu. Qaulun thaqila. Nah, Ibu bacanya qawlo. Lo, tidak Qaul lo, tetapi la. Qaulan La. Qaulan thaqila. Nah, sekali lagi. Qaulan thaqila. Bagus. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Naam, Masya Allah, Barakallahu fiq Ibu Mary. Berikutnya setelah Ibu Mary, Ibu Sri Wilarni, monggo. Qawlan thaqila. Nah, Ibu Sri ini suaranya tebal, ikhfanya. Pangkal lidahnya nggak boleh naik ya, Bu. Qawlan thaqila. Nah, ini baru benar. Terus, A'anzar. aal, naik lagi. Jangan aal, tetapi A'an. Nah, A'anzartahum am lam tunzirhum. bagus. Nah, Ibu latihan ya, mengatur suara tebal dan tipis. Latihannya Ya, Ustaz. gimana? Biar cepat bisa. A, 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 a. Latihannya gitu aja. Saya dulu latihannya gitu ya, Bu ya. Iya, latihannya begitu. Itu gampang. Paling cepat latihan pindah antara tebal dan tipis. Barakallahu fiq Ibu Sri, kemudian Ibu Winda. Baik, Ustaz. Baris ketiga ya, Ustaz. Betul, Ibu. Qaulan thaqila. Nah, Ibu nih terlalu fokus sama qaf di depannya. Belum baca qaf kita, Bu. Ya, jadi suaranya ikut tebal. Qaulan tipis. Qaulan. Memang ini agak rumit ya, Bu Winda, karena sebelumnya qaf, terus ketemu qaf lagi. Jadi harus diatur. Qaula, qaula, tipis. Qaulan thaqila. Gitu. Qaulan thaqila. Ahsanti, Masya Allah. A'anzartuhum Salah, Bu, lam. bukan tuhum, tahum. Oh iya, faham, Ustaz. A'anzartahum am lam tunzirhum. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiq, Ibu Winda. Berikutnya setelah Ibu Winda, tadi siapa ya? Oh iya, Ibu Anis, monggo. Naam, Ustaz. Qawlan thaqila. Nah, betul. A'anzartahum am lam tunzirhum. Naam, Masya Allah, mumtaz. Berikutnya, Mbak Afi. Ya Ustadz.
qawlan thaqila. Nah, ini ikhfanya tebal. Qawlan. Ya, salah. Pangkal lidahnya jangan naik. Jadi gini Mbak Afi, jangan dinaikkan pangkal lidahnya dan pastikan huruf la-nya bunyinya la, bukan lo. La, bukan lo. Qawla. Coba. Qawla. Nah, itu bagus tuh. Sekarang dengarkan lagi. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Masih tebal. Qawlan. Pangkal lidahnya turun. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Oke, rapopo. Lanjut. Ya Ustaz, maaf Ustaz. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, ini Mbak Afi tebal-tebal. Suaranya gitu. Iya. Ya Ustaz. Harusnya suaranya bukan bukan. Ya Ustaz. Aang A'anzartahum am lam tunzirhum. Naam, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu cara mengikhfakan antara tebal dan tipis itu nanti insya Allah kita perbaiki. Berikutnya makasih, Ustaz. sama-sama Ibu Ina, silakan. Baik Ustaz. Qawlang sakila. Nah, Ibu perhatikan bukan sakila. Ki itu kaf, ini qaf. Ti. Qi. Qawlang sakila. A'anzartahum am lam tundirhum. Nah, Ibu itu makhrajnya bukan za, tapi da. Salah. Oh. Jadi Ya. a'anzar, bukan dar. A'anzartahum am lam tundirhum. Gitu. A'anzartahum am lam tundirhum. Nah, kalau ini bukan ikhfa. Ini namanya izhar. Karena Ibu bacanya a'anzar, bukan. A'anzar. A'anzartahum am lam tundirhum. Salah lagi. Ya, coba saya bantu Bu gini. A'anzartahum am lam tunzirhum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Barakallahu fiik Ibu Ina. Nggak apa-apa Bu ya. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah. Sedikit sebelum kita tutup ya. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz sebenarnya kalau baca ikhfa ya, itu kita baca dengan izhar. Misalkan kita lagi baca Quran nih. Kita baca soffan soffa manhud wa in ta'ifatan, atau qawlan thaqila a'anzartahum, dan seterusnya.
itu gimana hukumnya? Kalau dari sisi ilmu tajwid itu keliru ibu-ibu ya. Kalau dari sisi ilmu tajwid, ya, dari sisi riwayat itu tidak boleh, ya. Tetapi dari sisi makna dia tidak mengubah. Jadi kalau ibu baca soffan soffa mandud wa in ta'ifatan ini tidak mengubah makna. Makanya kalau ibu-ibu lihat para khatib-khatib Jumat, entah itu masyayikh atau para asatidzah kita, mereka tidak mempraktikkan tajwid. Tetapi di situ, ibu-ibu, sekali lagi tidak mengubah makna. Bukan berarti kita baca Quran semaunya kita, nggak boleh. Ya, begitu kita tetap berusaha mendatangkan hukum ikhfa. Ya, nah ini babnya kalau kita lagi lupa, lagi baca Quran tiba-tiba nggak dibaca ikhfa, maka ibu-ibu nggak usah diulang lagi. Ya, terus saja baca. Ya. Terus yang kedua, tadi kan dibaca dengan izhar. Gimana kalau semuanya dibaca eng? Sama juga. Ya, dibaca eng, soffang, soffa, mangdud, wa in ta'ifatan. Nah, ini pun sama. Ya, tidak mengubah makna insyaallah. Ya, tidak mengubah makna. Jadi kalau lagi tilawah, ya ibu tilawah saja. Tapi kalau yang mampu dipraktekkan ikhfa dengan sempurna, maka praktekkan dengan sebaik mungkin. Mungkin ini saja, ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendatangkan keberkahan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.